Okay, guys, so we're gonna do some updates and clarification about our last videos ya about VDX and VD ya, dan juga di sini kita akan ngebahas salah satu hal yang lagi booming dan lagi viral dan lagi ramai dibicarakan banyak orang, itu adalah inovasi yang bernama Web 3.0 ya. Nah, tapi yang pertama nih kita akan bahas dulu ya mengenai VDX tadi, guys. Kenapa gitu? Karena tadi ya gue barusan itu ada ngebaca komen gitu, guys ya, yang mengandung kesalahpahaman, yang mengandung mispersepsi ya. Ini kita baca ya bareng-bareng ya. Nih, namanya tutorial ngap berkomentar. YouTuber pekok ya. Orang di Delis, lu pengen subscriber lu pada rugi. Pekok OTW jadi abu tuh VDX VD. Waduh. Ya, gue cuman mau nanya sebenarnya. Gue cuman mau nanya gitu, why Anda cuma ngelihat thumbnail terus nggak ngelihat isi video secara keseluruhan dan tiba-tiba berkomentar seperti tidak tahu apa-apa perihal hal yang gue jelaskan gitu, guys ya. Ya, jadi yang kalian yang udah pada nyimak-nyimak secara full udah pasti ngerti lah ya kalau gue tuh nggak pernah gitu, guys ya, dalam menyesatkan para viewer dan subscriber ya. Ini aja gua info mengenai VDX dan VD Dailies itu kan ada satu hari setelah gue bikin video ya. Ini kalian lihat gue bikin tanggal 25 November ya. Sedangkan info dari VDX dan VD Dailies itu ada tanggal November 26 ya. Nah, dan juga pada video ini gue sama sekali nggak nge-shield, gue sama sekali nggak nyuruh kalian buat beli dua koin ini ya. Di sini untuk video ini seperti yang gue jelaskan di awal, kalau kalian nonton ya, itu gue jelaskan buat para warga Telegram, warga yang ada di channel Telegram anti angkut Clubhouse ya. Terkhusus ini buat Bang Jack BTT, Bang Jack BTT ya, itu yang nyangkut di VDX ya. Maaf aja nih Bang Jack, namanya gue sebut ya. Ya, terus di sini ada dari Papa Elon ya, Papa Elon, namanya Papa Elon guys di Telegramnya. Kemudian ada dari Mas Amza kalau nggak salah, itu juga pada request, Bang bahas VDX dong VD. Ya udah, itu kan apa, gue bikin video buat warga Telegram gitu. Kalau misalkan ada warga YouTube yang nyasar dan kemudian tiba-tiba langsung komen nggak tahu apa namanya, nggak tahu asal usulnya, ya udah sih gue cuma mau jelasin aja gitu loh, biar mungkin ya itu orang nonton lagi atau gimana ya. Biar kalian semua di sini juga jelas gitu, guys ya. Nah, dan juga di sini gue jelasin ya bahwa komposisi holdersnya gue udah bikin penjelasan, kemudian apa namanya masukan buat VDX mungkin kalau mereka mau berbenah ya. Kemudian di sini chart teknikalnya sama sekali tidak sehat dan tidak ada lagi bisa dijelaskan dari teknikalnya. Di situ udah kita bahas secara gamblang dan udah jelas ya. Ya, ini juga silahkan dihujat wahai persekutu kasihan yang udah bye taunya Delis ya. Jadi emang ya ini gue khususkan buat yang mau yang udah terlanjur entry ya. Kalian boleh buka lagi kok videonya, dicek apakah gue ada menganjurkan untuk buy, apakah gue ada menganjurkan untuk ngebeli. Ya dicek lagi lah, silakan aja ya. Ini kalau itu bisa kirim aja nih di Telegram gue ya, di t.me Fatih NCH, atau langsung masuk ke grupnya core aja nggak apa-apa ya. Ya teman-teman, jadi emang ini bad news buat teman-teman yang emang lagi ngehold ya. Ini back to the topic lagi. Ya, ini merupakan suatu bencana sebenarnya di dunia kripto Indonesia. Karena di sini dari Indodax emang kayaknya filternya kurang gitu ya saat dia menerima video dan VDX ini, saat dia masuk ke Indodax. Ini kurang layak diperdagangkan gitu ya. Sehingga akhirnya seperti yang tertera ini ditinjau lagi oleh OJK dan juga Menteri Perdagangan ya, bahwa video dan VDX ini aset yang tidak layak dan gak masuk kategori kriteria dari manajemen ya untuk di ranah diinvestasikan maupun di tradingkan gitu. Nah, jadi gimana ya teman-teman, itu sebenarnya sebagai suatu pelajaran lah bagi kita bahwa ya ketika kita terjun memang kita harus sudah siap dengan resikonya. Risiko bahwa koin tersebut siap rug-pull, siap scam ya, ternyata beneran scam gitu guys. Ya. Ya, jadi teman-teman, dan juga untuk cara meminimalisir resiko tersebut ya harus mempelajari fundamental. Ya, oh ini koin apa sih, bagus kagak ya gitu ya. Kalau misalkan bagus ya udah invest, kemudian dan siap dengan resikonya. Ya, karena tiap koin itu berbeda-beda tingkat risikonya, probabilitas naik turunnya juga beda-beda. Itu yang mesti teman-teman pahami. Masing-masing koin, masing-masing aset itu berbeda guys semuanya. Nah, terus di sini itu ya teman-teman buat updatean kita mengenai VDX, semoga aja jelas dan gak terjadi lagi kesalahpahaman gitu ya guys ya. Terus lagi kita akan menyinggung mengenai apa itu Web 3.0 guys ya.
Ini udah gua rangkum artikelnya di CoinMarketCap ya. Jadi memang di sini ya, bayangkan sebuah jenis internet baru yang tidak hanya secara akurat menafsirkan apa yang Anda masukkan, tetapi benar-benar memahami semua yang Anda sampaikan, baik melalui teks, suara, atau media lain, di mana semua konten yang Anda konsumsi lebih disesuaikan untuk Anda daripada sebelumnya. Kita berada di titik kritis fase baru dalam evolusi web ya. Pionir menyebutnya Web 3.0. Jadi ini kita rangkum aja guys ya secara singkat biar nggak kalian pahamnya mudah gitu ya. Jadi kan kita nih ada fase yang namanya Web 1.0, 2.0 dan sekarang 3.0. Jadi Web 3.0 3.0 itu adalah di mana sistem di mana web itu adalah terdesentralisasi atau tidak terpusat guys. Sebagaimana yang kalian tahu sekarang kan Web 2.0 itu terpusat atau centralized ya. Data-data kita, data-data pribadi dan privasi kita itu dimiliki oleh Google, dimiliki oleh Facebook, di mana data kita itu tersebut dijual untuk diperdagangkan kepada para advertiser atau para pengiklan ya. Dan sekarang di Web 3.0 ya, bahkan para developer itu nggak bisa mengakses data kita karena emang benar-benar dijaga dengan teknologi blockchain ya tersebut. Dan semuanya divalidasi, tidak ada lagi yang namanya bisa membohongi. Di sini ada contoh kasus bahwa Google menghapus review buruk pada Robinhood ya karena kasus GameStop ya. Nah, karena di kasus Web 3.0 nggak akan ada lagi manipulasi seperti itu. Semuanya dilakukan secara transparan ya. Jadi semuanya bergerak dalam teknologi blockchain itu ya. Ini merupakan suatu teknologi yang mungkin bisa menjadi arus evolusi perubahan ke tingkat selanjutnya. Tapi emang ya di dunia kripto itu bukan hanya tentang trading ya, tapi juga merupakan mengenai masuk ke ranah evolusi teknologi, bagaimana teknologi itu berkembang, kemudian lebih lagi meluas bidangnya, dan termasuk di sini apalagi dikolaborasikan antara Web 3.0, Metaverse, NFT dan berbagai macam embel-embel lain di dunia teknologinya ini guys ya. Nah, jadi itu adalah intermezzo singkat ya. Kapan-kapan waktu kalau kita ada kesempatan kita akan bahas lebih dalam lagi guys ya mengenai Web 3.0 ini guys. Oke, terus selanjutnya untuk apa aja sih Bang koin yang mengandung Web 3.0? Ini kita lihat ada Mas Fikri Firmandiansyah nge-share di chat room VIP class lah. Ini berbagai macam guys ya koin yang mana dia tuh ada teknologi Web 3.0-nya. Di sini ada di bidang data management, content creation and distribution, file storage, AI, IoT, identity, social media, shared compute, virtual and AR, application development. Ya, kalian tinggal pause kemudian lihat ya. Berbagai macam sekali koinnya. Kalian bisa cek aja ya. Pause aja video yang bawah. Oke, terus di sini ada apa lagi ya? Nah, ini juga ya Web 3.0 Project Watch. Ada Ocean, ada FET, ada BitTorrent, BTT, koinnya Bang Jack. Sorry, canda. Terus ini ada Theta, ada Kin, macam-macam lah ya guys ya. Ini bisa di-post aja lagi ya. Terus di sini kita bahas updatean yang gue singgung di grup juga ya. Terus ini ada Fear and Greed Index. Ini ya, ini momen-momen jarang sekali ya, terjadi 3-4 bulan. Jadi serok lah sekarang gitu guys ya, secara bercicil, bertahap gitu. Semua orang ingin harga lebih rendah, tapi saat harga itu datang mereka takut. Ini kata sarjana kripto. Ya, terus kata kita di sini Brody beneran scam dong. Ini malam tadi ya. Gue telat sebenarnya tahu ya, itu kan teman-teman udah pada ngomongin tuh dari maghrib kalau nggak salah. Gue update jam 8 malam gitu ya. Oke guys, jadi kita belum bahas teknikal dulu ya saat ini karena emang takut video kebancangan dan gue cuman mau sebenarnya klarifikasi mengenai hal tadi gitu ya, dan menjelaskan sedikit Web 3.0 kepada kalian semua ini guys ya. Untuk teknikalnya ya boleh aja lah request di grup chat room NCH gitu ya. Ntar kalau misalkan gue ada waktu gue bales kok ya. Sebelum penutup kita mau tengok-tengok dulu mengenai BTC guys ya. Oke, so kalau kita gambar guys, kalau kita lihat di sini BTC sedang koreksi ya, emang dalam banget gitu ya. Cukup dalam, sekarang pun ada di support di 54.000 guys. Oke, so kita akan pakai Elliott Wave. Bentar ya. Ini sebenarnya BTC masih on track guys, masih dalam masih dalam track kita, masih dalam rencana kita, planning kita. Karena sekarang ada di wave 4. Sorry. Ya, yaitu wave 4 adalah wave koreksi ya guys. Ini kalau kalian lihat pattern sebelumnya, setelah terjadi koreksi ABC dia langsung balik rally lagi ya. Dan sekarang pun sudah terjadi wave koreksi ABC. Ini A, ini B, ini C. B-nya di retest dan sekarang lagi untuk support yang baru guys ya. Jadi ya hopefully lah pada awal Desember sampai akhir tahun bisa
naik lagi dari Bitcoin ini guys. Rencana kita menjadi invalid kalau dia tembus di bawah 30.000. Ya semoga aja kagak. Kalau saya sih enggak, karena tren akhir tahun biasanya selalu menguat guys ya. Oke, alright, so that's our explanation about the VDXVD. Oke guys, see you next video guys, bye bye.